kasus penganiayaan terhadap ART ini udah sering kali terjadi di Indonesia. Pasti banyak. Sudah banyak terjadi di Indonesia. Cuman nggak viral aja lah. Jadi belum lama ini banyak sekali kan pemberitaan yang viral di, kalau kita lihat di sosmed, di TV kan, ada kasus yang Batam, ada kasus yang Sukabumi, belum lagi ada yang di Pengadilan Jakarta Selatan, kasus yang di Amrizani ya kan. Banyak. Terus kemarin ada mantan pimpinan KPK itu Chandra Hamzah menyampaikan bahwa pedagang pecel lele bisa dituntut kasus korupsi pasal 3. Terus kejadian Sukabumi. Jadi dari berbagai isu-isu hukum terakhir ini nih, apa nih yang mau kita bahas hari ini, Tir? Kalau yang podcast terakhir kan kita kan masalah perjanjian. Sekarang kita coba lompat lah perkara pidana yang kasus kekerasan ART di Batam. Kalau berdua gimana? Boleh aja. Setuju. Oke, sepakat. Selamat dulu kita. Kayak apa ya? Tapi ini bukan pemerasan ini ya? Bukan ya? Nah, ini kesepakatan itu bukan pemerasan ya? Bukan. Ini kan diskusi biar kita mulai. Oke. Kalau kita lihat kan kasus yang di Batam itu kan ART dianiaya sama majikannya, kan, dengan kekerasan fisik lah, makan kotoran segala macam gitu. Dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka juga kan, si majikannya. Sama kalau nggak salah satunya itu sesama ART. Iya, sepupunya ya, kalau nggak salah, sepupu dari korban kalau nggak salah. Kita kurang tahu lah apakah itu betul sepupunya. Tapi yang pasti itu sesama ART. Ancamannya sendiri kan mereka udah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ancaman pidananya kan 10 tahun tuh. Penganiayaan berat ini kan, mengakibatkan luka berat. Nah, ada yang menggelitik gitu loh. Tapi nanti kita akan menjelasinnya mungkin dari awal dulu ya kan, sampai dengan nanti terakhir. Tapi ada yang menggelitik, pertanyaannya adalah, kalau ini nanti otomatis kan persidangannya akan berjalan, si korban ini bisa nggak sih nanti menuntut hak keperdataannya dia gitu? Ganti rugi maksudnya? Iya, gitu. Atas penderitaan yang dialami. Betul. Kerugian secara fisik, secara psikis, yang dialami, trauma dan segala macamnya itu kan. Iya. Apalagi kan kalau tidak salah dia gajinya nggak dibayar itu kalau nggak salah. Selama beberapa waktu itu dengan nggak dibayar. Jadi memang kasus yang di Batam ini, meskipun itu sudah ada bukti nyata luka berat di tubuh si korban, sudah terlihat jelas ya dalam berbagai tampilan video dan segala macam itu, memang kita tetap masih harus mengedepankan prinsip atau asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence itu ya. Nah, atas dugaan tindak pidana ini sebenarnya yang menjadi sorotan yang pertama itu adalah pengawasan terhadap tenaga kerja ART itu. Karena sebenarnya kasus penganiayaan terhadap ART ini udah sering kali terjadi di Indonesia. Pasti banyak. Sudah banyak terjadi di Indonesia. Cuman nggak viral aja lah. Bahasa yang sekarang ya kan gitu. Ya semacam hashtag yang sudah sering digaungkan beberapa pihak kan, no viral no justice kan. Jadi memang melihat kasus di Batam ini kita harus melihat dari berbagai aspek lah. Pertama dari aspek hukum pidana itu sendiri, kemudian dari aspek keperdataannya. Nah sebenarnya dari aspek pidana pun dalam perkembangan hukum pidana itu kan sudah tidak semata-mata, tidak melulu ngomongin soal hukuman badan. Nah dalam perkembangannya kan memang hukum pidana itu sudah bertransformasi, sudah berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat, sudah mengikuti hukum yang hidup di masyarakat, maka dalam perkembangannya banyak didorong kepada pemulihan keadaan itu. Baik. Berarti, nah kalau tadi kan memang udah banyak tuh bentuk-bentuk dari ini, termasuk salah satunya yang gue baca tuh ada ketemu lah buku dosanya ya kan. Jadi ketahuan tuh kalau misalnya dia kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan dicatat, nanti tuh ada ininya, ada ada tindakan kekerasannya. Nah kalau tadi yang menyangkut masalah yang tadi sempat lo bilang tadi, kalau yang kita tahu kan, kalau yang gue tahu nih ya perkara pidananya
diputus terlebih dahulu, baru nanti bisa narik ke hasil dari putusan tersebut, bisa narik ke perdataannya. Ya. Sebenarnya bisa nggak berbarengan? Nah, gini, sebelum sampai ke sana, mungkin gue terlebih dahulu menjelaskan soal jadi pergeseran tujuan pemidanaan itu. Kalau tadinya kan teori pemidanaan itu pertama dan yang paling tua itu pembalasan. Jadi lu mukulin gue, ya hukuman lu sebagai konsekuensi lu mukul gue, lu harus dihukum. Itu teori pemidanaan yang paling lama. Kemudian berkembang menjadi retribution atau rehabilitasi. Jadi semata-mata pemidanaan itu untuk kepentingan perbaikan dari si pelaku. Kemudian yang muncul teori yang ketiga ini, dia mengutamakan keseimbangan dia antara kepentingan rehabilitasi si pelaku dan kepentingan dari si korban. Kemudian dalam perkembangannya itu, kebetulan saya ini dari Airlangga nih, dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Iya. Ada almarhum guru besar dari Fakultas Hukum Airlangga itu Profesor Dr. Didik Hendro Purwoleksono almarhum. Beliau mengeluarkan ada namanya teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini dalam paparan beliau itu adalah mengatakan bahwa dalam pemidanaan itu harus mempertimbangkan pemaafan dari si korban, harus mempertimbangkan kerugian dari si korban. Sebenarnya teori keseimbangan ini hampir sama dengan restoratif justice. Sekarang kan restoratif justice itu kan sudah banyak diterapkan di Indonesia. Kepolisian punya aturannya, kejaksaan punya aturannya, pengadilan punya aturannya. Meskipun menurut saya restoratif justice itu sudah melenceng dari ketentuannya, konsepnya. Sudah melenceng. Kenapa saya bilang melenceng? Restoratif justice itu kan mengkehendaki si pelaku yang bertanggung jawab terhadap si korban. Tanggung jawabnya itu nggak cuma hukuman, pemulihan keadaan juga tanggung jawabnya si pelaku. Dia punya kewajiban untuk memulihkan keadaan dari si korban. Sebenarnya konsep restoratif justice itu sudah hidup di masyarakat adat. Kemudian dinormatifkanlah ini menjadi konsep negara disebut restoratif justice. Tetapi dalam pelaksanaan restoratif justice di Indonesia seringkali itu melenceng. Kenapa saya bilang melenceng? Kerugian si korban itu bukan dipulihkan oleh pelaku, tapi dipulihkan oleh, seperti saya pernah lihat itu, dipulihkan oleh kejaksaan. Jadi kejaksaan yang ngasih ganti rugi ke si korban, bukan di pelaku. Itu kan sebenarnya udah melenceng dari konsep restoratif justice. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pelaku bersamaan dengan perkara pidananya? Iya. Jadi sebenarnya ruang kesempatan atau upaya hukum untuk meminta ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana itu sudah ada di dalam KUHP. Oh, sudah diatur. Sudah diatur di dalam KUHP mekanisme itu, tetapi seringkali di dalam persidangan perkara pidana itu majelis hakim itu meminta untuk dipisah. Jadi pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang kita kenal dengan KUHP itu sudah mengatur bahwa diperbolehkan untuk melakukan penggabungan tuntutan pidana dengan tuntutan ganti rugi terhadap terdakwa atas permintaan dari korban. Tetapi ada batas waktunya. Paling lambat permintaan penggabungan tuntutan ganti rugi itu harus diajukan sebelum jaksa penuntut umum atau penuntut umum itu mengajukan tuntutan pidana. Jadi di dalam tuntutan tuntutan pidananya nanti itu ada tuntutan pemidanaan dan tuntutan ganti rugi. Itu ketentuan di dalam pasal 98 KUHP. Berarti berarti bisa diajukan saat-saat ini ya. Misalnya ini kan kita bilang ini perkara sedang berjalan pemeriksaannya. Nah, teman tersangkanya udah berarti pada saat nanti di persidangan itu sebelum pembacaan tuntutan sudah masuk gitu ya nilai kerugian yang dimintakan sama si korbannya. Betul. Dan itu bisa diputus secara bersama berarti kan? Bisa. Ya itu tadi peluang kewenangan pengadilan, kewenangan penuntut umum untuk melakukan penggabungan itu boleh diperbolehkan di dalam pasal 98 KUHP atas permintaan dari si korban. Sebenarnya penggabungan tuntutan pidana dan perdata ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu kan asas mendasar dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman ya. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu. Coba kita bayangkan kalau perkara pidananya selesaikan dulu, baru tuntutan ganti ruginya diperiksakan lagi. Jadi 2 kali pemeriksaan nih. Itu pun dengan kewenangan peradilan yang berbeda. Satu di pengadilan negeri dalam kewenangan perkara pidana, dan satu di
pengadilan negeri dalam kewenangan perkara perdata. Dan belum tentu putusannya sama juga. Tapi ini berlaku untuk semua perkara. Berlaku. Maksud gue, kalau ini kan karena tadi kan konteksnya kita bicara masalah kekerasan. Misalnya kayak kasus penipuan. Berlaku, karena KUHP itu kan norma hukum acara pidana yang berlaku umum. Dia itu norma umum dalam hukum acara pidana. Artinya dia itu ketentuan pasal 98 itu berlaku untuk semua perkara pidana. Cuman itu tadi, penerapan hukum di Indonesia itu kan masih setengah-setengah. Nggak usah di tindak pidana umum yang mengacu ke KUHP. Di ketentuan pidana korupsi aja itu kadang masih dikesampingkan. Contoh, nggak usah jauh-jauh kita, kasus kemarin kerugian 270 T ya, yang kasus timah. Itu kan putusannya kan bilang, kalau terkait dengan kerugian lingkungannya, ajukan upaya gugatan keperdataan. Kalau tidak salah dalam putusan tingkat banding, ada pertimbangan seperti itu. Padahal, memang kewenangan untuk menuntut ganti rugi itu kan bisa dilakukan antara pidana maupun perdata. Cuman itu tadi, dalam beberapa konteks, hakim itu cenderung lebih memilih simpelnya. Iya. Simpel banget ya, dia pengen fokus ke perkara pidananya, udah ini ngurusin perkara pidananya aja gitu. Kalau secara angkanya kan kita lihat kan udah bonyok-bonyok tuh segala macam. Bisa nggak gua asal aja nih? Oh enggak, nah, jadi ini ya minta 3M, 5M gitu. ya, nah kan itu kan tentu ada perhitungan kerugiannya. Iya. Kan? Perhitungan kerugian. Psikis. Siapa sih yang makanya? lebih berat kan psikis itu. Pemulihan keadaan secara dari rasa trauma itu. Iya, traumanya. Ya, dan sebenarnya kalau soal itu nanti tentu ada ahli yang menghitung berapa angka penggantian kerugian yang wajar. Kalau nggak salah pernah di dalam kasus Mario Dandi kalau nggak salah, dia kan juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi restitusi lah. Iya, itu. Terhadap si anak yang menjadi korban itu. Itu kan ada perhitungannya itu, perhitungan yang dijadikan dasar oleh hakim. Jadi menurut saya nanti ya yang menentukan nilai besaran kerugiannya itu ya dari penuntut umum nanti membantu menghitung, kemudian hakim dalam pertimbangan hukumnya. Dan dibantu sama pendapat ahli. Ya, dalam konteks ini mestinya harusnya kan dari pihak LPSK itu kan harus didengarkan lah setidaknya. Sebenarnya kalau untuk perlindungan korban seperti itu kan sudah ada lembaganya di Indonesia. Iya. Cuman ya kita tahu lah LPSK di Indonesia ini bekerja kalau kasusnya viral. Kalau nggak viral ya gitulah. Kalau misalnya tidak ada penggabungan di dalam tuntutannya nanti, berarti dia tetap harus terpisah dong. Ya gugat sendiri mau nggak mau. Apa? Ya gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. 1365 jadinya. 1365. Dan itu harus kalau misalnya dibilang terbukti sih pasti terbukti ya, karena udah ada putusan. Apa harus menunggu putusan inkrah dulu nih? Ya kalau mau nggak ada putusan yang berbeda nungguin inkrah lah. Nah, bahkan di Indonesia ini kan lucunya meskipun sudah inkrah bisa putusannya beda nanti Pak. Maka kalau untuk menjamin untuk memaksa hakim di perkara perdata itu harus mengikuti putusan pidana ya nunggu inkrah. Iya. Berarti baru ngugat lagi. Ya cuman ya lama, itu yang saya bilang tadi. Kalau dipisahin itu konsekuensinya ya sebenarnya tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Iya. Dan sebenarnya sekarang ini kan lagi ada pembahasan RUU KUHP. Nah, mekanisme penggabungan tuntutan pidana dan tuntutan keperdataan seperti ini berkaitan dengan kerugian korban, itu tuh harus betul-betul diperhatikan. Mekanismenya seperti apa? Ketika ada penggabungan tuntutan seperti itu, apakah hakim terikat untuk memutus? Atau dia bisa memilih hanya pidananya yang diputus. Karena perkara pidana kan. Kalau sebenarnya kita mengikuti prinsip hakim tidak boleh menolak perkara, ya harusnya kan diputus dong. Iya. Tuntutan ganti ruginya. Cuman kan ya itu tadi ada, kalau di pidana kan dia lebih bersifat aktif ya kan sebenarnya. Iya. Cuman ya konsekuensinya yang saya bilang tadi, di Indonesia ini khususnya berkaitan dengan KUHP banyak ruang kewenangan yang tidak diterapkan. Contoh nih, agak melenceng sedikit ya. Di KUHP itu sebenarnya ada diatur mengenai hakim pengawas dan pengamat, hasmat. Nah, seharusnya pelaksanaan putusan pengadilan itu di bawah pengawasan dari hakim pengawas dan pengamat itu. Jadi kalau ada remisi harusnya dia dilibatkan. Tapi ente boleh cek, pernah nggak dilibatkan hakim pengawas dan pengamat itu dalam proses pelaksanaan putusan perkara pidana?
after atau setelah pemisahan kekuasaan kehakiman dari Kementerian Hukum dan HAM. Dulu kan satu Iya, itu iya. tuh di Kementerian Hukum dan Kehakiman. Iya, kehakiman. Nah, setelah itu dipisah, masih diterapkan nggak itu mengenai hakim pengawas dan pengamat itu? Makanya saya bilang masih banyak kewenangan-kewenangan yang di dalam KUHP itu yang tidak maksimal dalam untuk memberikan perlindungan. Salah satunya ya mengenai penggabungan penggabungan tuntutan pidana dengan tuntutan perdata itu tadi. Kalau yang ketentuan pasal 95 itu gimana, Li? Itu tadi kan 98, kalau nggak salah 95 juga masalah tuntutan Jadi ganti kerugian ya? perbedaan siapa yang boleh mengajukan aja sih. Kalau 98 itu untuk korban tindak pidana. Kalau yang 95 itu permintaan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya atas upaya paksa yang tidak sah. Oh, beda ya, Beda ya. ruang lingkup. Beda ruang lingkup ya. Dan kalau 95 itu nanti muaranya itu ke pra-peradilan. Kalau yang 98 itu muaranya itu di putusan pokok perkara. Jadi beda kewenangan meskipun sama-sama kewenangan pengadilan negeri, tapi kalau yang 98 itu di pemeriksaan pokok perkara, kalau yang 95 ini berkaitan dengan pra-peradilan nanti yang berwenang untuk memutusnya. Di dalam nanti kalau kita bicara panjang misalnya, di dalam pembelaannya bisa nggak? Kalau misalkan itu nanti akhirnya gabung jadi satu, ya kan? Baik itu masalah kerugian tadi secara nominal angka maupun dengan tuntutannya itu digabungkan jadi satu. Di dalam pembelaannya bisa nggak si pelaku ini ya berargumentasi menolak masalah kerugian itu, angka yang dimention gitu? Ya bisa-bisa aja, itu kan hak pembelaannya dia yang tidak boleh dibatasi karena KUHP juga kan memberikan menjamin hak terdakwa untuk melakukan pembelaan kan. Ya kalau dia menolak ya haknya dia ya, sah-sah saja dia kalau dia mau menolak. Tapi ya kembali lagi tadi perhitungan kerugiannya itu kan sudah harus jelas Betul, dasarnya pasti, apa pasti ya. gitu loh. Tinggal nanti hakim mempertimbangkan itu seperti apa. Apakah kerugiannya si korban ini masih angka yang diminta itu masih sejalan nggak? Karena kan si pelakunya selain dia memberikan ganti rugi kan dia juga menjalani pidana badan. Iya. Gitu. Kalau dia terbukti bersalah. Kalau dia nggak mau, bisa nggak diganti sama pidana badannya? Oh itu beda konteks. Beda konteks kan? Karena kan ganti rugi ini bukan nuansa sebagai sanksi pidana dia, tetapi sanksi keperdataan, ganti rugi di dalam keperdataan. Jadi mesti dibedakan ya. Kalau contoh dalam perkara korupsi itu kan pengganti kerugian keuangan negara, subsidiar berapa tahun kan? Betul, iya. Nah itu beda konteksnya. Karena kan uang pidana pengganti ini sebagai sanksi pidana dia. Dia sebagai pidana tambahan. Ya. Dia sebagai pidana tambahan Iya. kalau dalam perkara korupsi. Sedangkan kalau di dalam yang penggabungan tuntutan ganti rugi ini tetap statusnya sebagai ganti rugi dalam keperdataan, bukan sebagai pidana tambahan gitu. Iya. Berarti memang nggak bisa diganti sama hukuman badan. Memang kalaupun nanti akhirnya diputus, misalnya jadi satu dan akhirnya diputus, ya lu tetap harus ngeganti itu gitu loh. Betul. Kalau kita melihat contoh kasusnya di Mario Dendi itu ya, dia bukan disubsidir dia, tetapi kan pada akhirnya hartanya dia kan disita kan. Betul. Itu. Oh nanti teknisnya seperti itu kali ya. Berarti kesimpulannya adalah bisa diajukan secara bersamaan antara proses pidana dan perdata ini, permintaan ganti rugi lah tadi yang sudah bilang, dengan ketentuan merujuk ke pasal 98 KUHP gitu. Dan itu pun tergantung nanti dari majelisnya ya kan, karena ada beberapa yang beranggapan ya ini perkara pidananya jalan dulu baru nanti perdata ya sendiri. Iya sendiri. Ya coba nih mana kameranya nih. Jadi masyarakat Indonesia, informasi atau pesan saya ini saya tujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum dari kejaksaan dan para majelis hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding maupun di tingkat kasasi. Teman-teman aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan pasal 98 KUHP yang mengatur mengenai penggabungan tuntutan pidana dan tuntutan perdata. Sehingga upaya perlindungan terhadap korban, upaya pemulihan kepada korban ini
dapat dimaksimalkan dengan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tidak berlarut-larut, harus menunggu perkara pidana selesai, baru menggugat secara keperdataan. Dan kepada korban-korban tindak pidana, Anda punya hak yang dijamin di dalam KUHP untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara keperdataan melalui penuntut umum sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Itu pesan dari saya. Oke. Kira-kira ya ntar kalau bingung diulang lagi, tonton lagi. Kira-kira cukup kali ya? Cukup untuk topik ini, saya rasa cukup. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Like, comment, subscribe. Thank you.